bahagia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara alas gitu ya untuk mewadahi itu kan iman dan takwa gitu ya. Betul. Jadi sudah dilihat gitu di lapangan bahwa tidak hanya sekedar titik kesuksesan itu diukur oleh apa, tapi ini salah satu bukti misalkan yang memang punya pemikiran demikian, banyak orang yang memang gagal di perjalanan kan. Untuk menyimpulkan kebahagiaan kita ini seperti apa sih? Betul. Tapi disandarkannya kepada dunia media sosial gitu. Betul itu kan. Jangankan urusan diri pribadi, urusan rumah tangga saja. Banyak orang yang sampai ketika seorang suami menasihati seorang istri, karena mungkin seorang istri ini banyak wawasannya, terlalu banyak wawasannya, banyak waktunya, banyak referensinya, sampai semua ditelan sumber informasi itu. Sampai pada akhirnya dia berani untuk mengatakan sesuatu yang saat itu tidak pantas ia katakan. Berarti perempuan tersebut punya standar secara tidak langsung. Oh, justru seorang suami itu harus seperti ini apa yang dikatakan oleh dunia medsos. Sedangkan dunia medsos itu kan dunia cenderung ilusi visual ya. Ilusi visual ya memang ada yang memang untuk digunakan positif, ada yang digunakan untuk negatif. Tapi kan lebih banyak negatifnya, saya yakin itu. Iya, betul Kang. Jadi jangan pernah untuk menstandarkan diri kepada kepada dunia media sosial. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bertemu kembali di acara Ngopi Bari Tabayun. Yang seperti biasa kita ditemani oleh Kang Ustadz, Kang Ustadz, Damang. Alhamdulillah, saya biasa lungse gitu. Dan juga Kang Iqmal, sehat Kang Iqmal? Alhamdulillah. Aman. Semangat. Semangat. Ya insya Allah seperti biasa kita akan sharing, kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait tentang fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Insya Allah apa yang kita obrolkan di sini mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk kita semua. Dan mungkin Kang Ustadz untuk episode kali ini kita akan mengambil tema atau mengangkat tema terkait tentang kebahagiaan, Kang. Kebahagiaan. Happiness. Jadi kadang memang apa ya, kalau disebut titik kebahagiaan itu atau arti kebahagiaan itu memang kadang-kadang itu kan samar ya kan? Ya betul. Samar karena memang bakalan beda ya. Sudut pandang. Kang Jad, Kang Iqmal dan juga saya Kang Nadmi juga pasti ataupun hadirin teman-teman semua pasti berbeda kan. Iya. Ada yang bahagianya di titik mana gitu kan. Ada yang memang ya, kalau saya emang nggak kebahagia kayak gitu kan. Ada gitu. Beda-beda ya. Jadi memang tapi kadang-kadang gini kan. Untuk sekarang ini memang yang kita lihat adalah kebahagiaan itu bisa diatur oleh sosmed kan. Penentunya itu. Ya. Bisa jadi gitu. Tidak semua, tapi kadang-kadang seperti itu. Soalnya kadang-kadang gini kan. Kadang-kadang orang tuh lagi bahagia ngobrol sama kita. Iya. Dengan kita mungkin baru dapat kerjaan atau kita baru dapat rezeki gitu ya, atau apapun itu. Ketika lihat sosmed ada hal yang lebih gitu ya. Dan ternyata menurut persepsi orang-orang standarnya tuh di situ kan. Iya. Jadi bahagia yang sedang kita rasakan itu bukan kebahagiaan gitu ya. Betul. Soalnya saya sempat gini kan punya satu cerita ya. Katanya gini. Coba cina dua anak kalian coba kasih uang. Anak pertama kalian kasih uang misalkan gitu ya
kasih 100.000. Tanyain bahagia nggak? Bahagia. Makasih gitu ya, bahagia atau nuhun gitu. Tapi pas anak kedua dikasih 200.000, itu hilang kan kebahagiaan yang pertama. Iya, iya betul. Padahal kan tidak mengurangi Iya. 100.000 yang pertama itu. Nah kadang-kadang memang kita itu terlalu sibuk untuk melihat di orang lain ya. Iya betul. Di orang lain, jadi memang ya selalu membandingkan tuh, oh orang lebih, Iya. berarti saya juga bisa bahagia dengan kelebihan itu. Gitu. Nah kalau kita lihat ya kan, mungkin di anak muda sekarang itu bisa terjadi yang namanya itu apa ya, upward comparison. Ya. Jadi itu membanding-bandingkan ke atas kan, Dengan yang keadaannya lebih. betul kan. Dan kebahagiaan itu di titik beratkan ke situ kan. Iya. Jadi apakah memang sebetulnya gini kan, sebetulnya apakah memang kebahagiaan itu kalau dalam Islam ya, yang kebahagiaan yang hakiki itu apakah memang hal duniawi yang harus seperti itu, atau memang ya udah aja gimana kita gitu, so kita bahagianya seperti ini. Tapi memang kebanyakan ya gitu, kebanyakan orang-orang membandingkan dan melihat orang lain. Mungkin gimana Kang Jat? Kalau dari saya mungkin berkaitan dengan comparison begitu ya, atau perbandingan, itu seperti sesuatu yang sudah mengalir dalam nadi kita begitu ya. Jadi manusia itu acap kali mudah membandingkan secara otomatis. Jadi ada sebuah titik kesadaran, yang titik kesadaran itu ada di antara unconsciousness atau alam di bawah sadar juga. Betul. Walaupun sebetulnya dia masih sadar gitu ya, dalam koridor sadar, tapi karena secara otomatis itu dia membandingkan dengan sesuatu yang lain. Misal seperti tadi, ketika orang merasa bahwa dirinya sedang diberikan kesehatan, walaupun kakinya itu sedang agak sakit nih, tapi kan sehat nih badannya, masih bisa bergerak, masih bisa berkegiatan, mungkin melaksanakan profesionalitasnya masih bisa terlaksana. Tapi ketika melihat orang yang benar-benar sehat, afiat gitu, tanpa ada kendala sedikit pun, urusan apapun terlaksana, beres dan lain sebagainya, kadang-kadang tadi jadi ada perbandingan. Duh, saya masih bersyukur ya dengan sehat seperti ini pun, tapi ketika yang di atas saya lebih sehat karena tidak ada penyakit sedikit pun, kan nanti bisa jadi berkurang tuh. Bahkan bisa jadi sampai hilang begitu. Iya, betul. Kalau dalam pandangan lain ada juga sebetulnya ya, dalam tatanan ilmu sosiologi ada seorang pakar sosiolog namanya Leon Pernister kalau tidak salah. Dia orang barat ya. Dia nama orang Walungan. Namanya saja sudah Leon begitu ya. Nah, dia itu memang mengungkap tentang satu teori. Jadi mengusungkan teori berdasarkan hasil empiris di studi lapangannya begitu ya. Namanya social comparison theory. Itu sudah gitu pisan gitu ternyata. Dan ternyata menurut orang tersebut manusia itu sudah ada itu gitu. Seolah dalam konteks keimanan kita ya, Allah menganugerahkan manusia tanpa secara tidak langsung selalu membandingkan dengan sesuatu apapun dalam urusan apapun. Dalam urusan agama kadang-kadang orang membandingkan. Apalagi dalam urusan dunia lah yang notabene seringkali tersentuh, bahkan orientasi keduniaan kadang-kadang kan orang lebih cenderung di sana dibanding agamanya. Betul. Nah, sehingga dalam urusan perbandingan barangkali kalau kita bertanya apa sih motifnya begitu ya. Dari yang sementara saya lihat itu, satu barangkali ilusi visual. Karena kan tadi diantaranya kan doom scrolling teh ya. Yang kedua karena penggunaan media sosial. Yang ketiga mau tidak mau ego individual. Egosentris dewa ya. Egosimetris gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri tiga hal ini untuk di zaman sekarang ya, karena hampir jarang barangkali kita dapati orang yang anti medsos teh. Mungkin ada begitu ya, tapi kan jarang yang seperti itu. Sehingga baik manfaat ataupun mafsadat yang didapat dari media sosial ini masuk ke dalam diri seorang yang memanfaatkan modernitas digitalisasi tersebut.
Tapi di antara dampak negatifnya yang tadi, ketika manusia secara basis rasanya, baris logikanya itu sudah ada automatically comparison begitu ya, otomatis langsung ngebandingkan. Makanya di antaranya dampak tiga ini, satu ilusi visual yang tetap sumber aslinya adalah media sosial. Ketika saya merasa bahagia dengan 100.000 tapi melihat orang yang dapat 200.000, asa jadi nggak ada apa-apanya begitu. Nah ini tuh di antara apa yang kemudian menjadi dampak negatif daripada penggunaan media sosial. Kebermanfaatannya tidak bisa kita hindari barangkali gitu ya, walaupun tetap kalaupun ada pilihan antara memanfaatkan dengan tidak, itu kembali ke prinsip kita begitu ya, kebijakan kita. Tapi kita pun perlu mawas diri bahwa komparasi ini terjadi atau perbandingan ini terjadi secara otomatis dalam diri kita. Paling tinggal kita memanfaatkan untuk apa kita membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Tujuannya Betul. Jadi tujuannya untuk apa kita, misalkan gini ya, karena kan membandingkan sesuatu itu otomatis gitu ya. Membandingkan sesuatu diri kita dengannya, dalam Islam kan ada yang disebut dengan hasad. Hasad itu kan diantaranya perbandingan. Kita melihat kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, nah sekarang bitway gitu tah. Pas melihat orang lain, terus karena misalkan karena Harley gitu kan, karena motor naon gitu dan sebagainya. Itu diantaranya asas perbandingan tuh yang menyebabkan lahirnya hasad itu. Sehingga agama pun mengklaim walaupun secara tersirat begitu ya, bahwa yang seperti ini tuh ada. Paling yang tadi perlu kita arahkan tuh motifnya untuk apa. Kalau ternyata memang hanya sebata-bata untuk tadi ada rasa iri dalam hati kita, ada rasa dengki, atau apalagi lahir merasa bahwa kita tidak berkecukupan, jadi hilang rasa qanaah, ini yang bahaya. Kalau ternyata tujuannya hanya untuk pembelajaran, malah ini yang bagus begitu. Betul. Kalau ternyata tujuannya untuk belajar agar orang tersebut bisa, kenapa kendaraannya sudah naik kelas nih, kita gali strateginya gimana. Kalau ternyata dia sukses dalam bidang ekonomi nih, kita cari tahu kenapa dia sukses, mungkin kita bisa pelajari tahapannya seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga kalaupun ada yang tadi automatic comparison, itu tuh sudah positif begitu. Jadi barangkali itu dulu mungkin ya, secara ringkas bisa dikatakan mau tidak mau manusia itu selalu ada perbandingan begitu ya, dan secara otomatis melakukan perbandingan. Kalaupun dirinya tetap saya mah tarang ngabandingkeun, ada yang ditahan, ada yang dibiarkan. Si perbandingan dalam diri kita itu. Nah, kalaupun kita biarkan, itu untuk apa motifnya? Barangkali perlu kita pertegas itu dulu. Iya. Jadi sebetulnya kan kalau saya sempat dengar juga kan gini, hasad, dengki di dalam manusia itu bukan keburukan katanya, tapi itu kembali kepada normalnya manusia itu seperti itu. Memang aslunya ya. Asli itu seperti itu, tapi dia ada yang bisa menahan, ada yang bisa membawa itu jadi hal positif, ada yang membiarkan itu jadi yaitu keburukan akhirnya gitu ya. Hanya paling nanti tinggal diluruskan ya. Kalau misalkan si hasad, karena memang hasad ini akhlak bawaan lahir manusia, itu ada hadisnya kalau tidak salah dalam Bulughul Maram dulu tuh. Jadi satu itu, yang kedua, kalau ternyata si hasad ini tidak bisa dihilangkan dengan bimbingan agama begitu ya, dengan konsep istislamnya agama Islam, hasad ini akan tetap jadi hasad yang berbahaya, merusak diri dan orang lain. Tapi kalau misalkan tadi kalau kata Akang berarti berubah nih, ini sudah bukan hasad lagi namanya begitu. Jadi kalau keinginan menyerupai orang lain karena melihat bahwa standar kebahagiaan misalkan tadi orang lain yang dia lihat secara persepsinya ternyata tidak diimbangi dengan upaya untuk menghilangkan kenikmatan orang lain, nah ini sudah bukan hasad nanti namanya. Jadi sehat ya. Motivasi. Jadi motivasi. Betul. Jadi memang sebetulnya autokompresi itu ada gitu ya. Betul, tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Mungkin dari Kang Iqmal. Jadi pertanyaannya lebih ke Ustaz Jad, jawabannya ke ilmu disiplin, ilmu sosiologi gitu ya. Ya, di antara Ya, perbandingannya. tapi karena memang jika kita melihat dari kenyataan bahwa orang itu menentukan standar, kebanyakan sekarang maaf saja ya bisa jadi dari dunia media sosial lah. Kemudian orang juga ada yang berpendapat bahwa inti kebahagiaan itu hanya menurut keduniaan saja. Padahal kan kebahagiaan itu disebut bahagia itu bila bahagia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara alas gitu ya untuk mewadahi itu kan iman dan takwa gitu ya. Betul. Jadi sudah dilihat gitu di lapangan bahwa tidak hanya sekedar titik kesuksesan itu diukur oleh apa, tapi ini salah satu bukti misalkan yang memang punya pemikiran demikian, banyak orang yang memang gagal di perjalanan, Kang. Iya. Untuk menyimpulkan kebahagiaan kita ini seperti apa sih? Betul. Tapi disandarkannya kepada dunia media sosial gitu. Betul itu kan. Jangankan urusan diri pribadi, urusan rumah tangga saja. Banyak orang yang sampai ketika seorang suami menasihati seorang istri, karena mungkin seorang istri ini banyak wawasannya, Terlalu banyak. Terlalu banyak wawasannya. banyak waktunya, banyak referensinya, sampai semua ditelan sumber informasi itu. Iya. Sampai pada akhirnya dia berani untuk mengatakan sesuatu yang saat itu tidak pantas ia katakan. Berarti perempuan tersebut punya standar secara tidak langsung. Oh, justru seorang suami itu harus seperti ini apa yang dikatakan oleh dunia medsos. Sedangkan dunia medsos itu kan dunia Cenderung ilusi visual apa ya? ilusi visual. Ya memang ada yang memang untuk digunakan positif, Iya. ada yang digunakan untuk negatif. Tapi kan lebih banyak negatifnya, saya yakin itu. Iya, betul Kang. Jadi jangan pernah untuk menstandarkan diri kepada Itu, kepada dunia media sosial. Maka daya ukurnya salah satunya dengan iman gitu ya, dengan takwa. Tadi Ustaz Jihad menyebutkan salah satunya dengan kita berlaku qanaah Betul. gitu. Betul. Barangkali demikian. Betul Kang, sebetulnya gini ya, memang ya standar yang dibuat oleh Iya. medsos itu tidak berdasar menurut saya ya. Kebanyakan memang tidak berdasar. Dasarnya apa? Dasarnya persepsi orang tersebut aja Iya. yang memunculkan itu ya. Karena kan contoh aja gini Kang. Contoh kalau misalkan ada orang yang bahagia dengan ngopi saset gitu ya, langsung lemutnya teh gelas. Nangkring di pinggir jalan gitu. Itu bahagia Kang. Dulu anak-anak budak kayak gitu Kang. Iya, umum bisa. Ya umum. Gitu. Ada kios ada yang nongkrong gitu ya. Sampai sekarang pun. Kios-kios sekarang jarang Kang. Tua banget. Iya, betul. Tapi itu bahagia Kang. Iya. Sangat bahagia gitu ya. Tapi sekarang kan ketika hal kayak gitu distandari oleh Betul. kopi menyanuk gitu. Kayak nama di kafe kan gitu. Kan harus ini. Mau di kafe mana? Itu. Mungkin memang itu standarnya meningkat boleh lah untuk yang mampu ke situ. Iya. Tapi kan untuk yang tidak mampu jadi harus ke situ, Memaksakan kan tidak harus juga. Betul. Sebetulnya kalau memang udah bagi situ ya udah gitu. Iya. Kenapa memang kita harus menyesuaikan dengan standar itu? Betul. Karena gitu kan, karena memang sekarang yang saya lihat memang di sosmed itu kebanyakan yaitu ada di mana ya mungkin bagus ya kalau ternyata itu menjadi motivasi kita ketika misalkan dagang sama ya. Iya. Tapi nah itu mah Pajero aja nah. Iya. Ada saya mah masih Teruntung gitu. smash. Ketika kita ada motivasi kan situ ternyata gaya hidupnya. Iya. Tiap hari proma. Bisa jadi kan seperti itu gaya hidupnya di-push gitu kan. Karena kan memang ada apa sih kadang-kadang yang orang lihat itu hasil kan. Iya, betul. Prosesnya dia nggak melihat seperti apa gitu. Betul. Kalau dalam hal dunia kesuksesan duniawi ya. Nah kalau misalkan kita melihat kan sebetulnya ya taraf sukses, taraf bahagia itu abstrak kan. Betul. Abstrak itu. Tapi kenapa sih Kang? Kadang-kadang ya kalau tadi ya memang ada apa sih? Ada auto comparison ya gitu ya di dalam tubuh manusia itu dalam pikiran manusia itu ada hal seperti itu. Nah kalau misalkan memang kita apa ya kan tidak mungkin juga kan kita menghindari sosmed gitu ya secara full gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan memang kita bisa sedikit apa ya tips and trick lah, gitu. tips and trick gitu ya, betul, untuk bisa ya. jangankan untuk orang lain dulu gitu, untuk kita dulu nih gimana? Iya. Soalnya memang ini menurut saya memang ada beberapa yang
bergeser. Betul. Bergeser tuh dari kebahagiaan yang kita udah dapat, ya itu tadi kata Kang Iqbal, di tengah jalan tuh jauh belok berhenti gitu ya. Oh lain iya geningan dah. Iya. Betul. Lagian gimana? Kalau dari yang saya lihat mungkin di antara motifnya kan transisi kultur ya. Jadi kebiasaan yang ya katakanlah anak-anak tahun 90 dengan anak-anak Gen Z yang sekarang itu beda mungkin begitu ya, secara baik kebiasaannya, pola hidupnya, cara hidupnya begitu. Kemudian mungkin kalau berbicara tentang kemandirian pun sepertinya beda begitu ya. Nah, itu di antara satu faktor yang kemudian harus kita sikapi secara bijak nih, apalagi sebagai anak muda di zaman now gitu ya, di zaman sekarang. Nah, tips yang kemudian bisa kita hadirkan adalah barangkali yang pertama samakan dulu persepsinya ya. Kalau standar kebahagiaan bagi kita itu apa dulu? Kalau ternyata dasarnya dari kebahagiaan kita adalah apa yang dijanjikan bahagianya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu barangkali kita mufakat insya Allah. Iya. Tapi kemudian tadi kita tuh selalu menghadapi tantangan dan rintangan gitu. Di antaranya adalah cara kita menjalani kehidupan yang sosiokultur ini terus bergeser dari masa ke masa. Tinggal kita bisa konsisten tidak dan bagaimana cara kita menyikapi si perubahan kultur tersebut, pola hidup tersebut. Seperti yang tadi misalkan anak-anak tahun 90 senang cukup hanya dengan satu batang dan satu kopi cup gitunya itu gitu, dan Rokok ngeteng gitunya, terus apa makanan seribuan gitu kan, keripik, dan mereka bahagia dengan hal itu gitu. Dan terbukti kebahagiaannya apa? Efektifnya nilai dan lain sebagainya lah terlihat lah gitu. Itu bukan hanya terlihat di raut wajah saja, tapi memang terlihat dari dampak bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang tuanya, jadi lebih senang lah, terbuka lah. Kemudian nilai di sekolahnya terboosting tuh. Itu kan berarti psikologi yang sehat yang menunjukkan secara implikasi atau dampak, berarti realistis benar bahagia begitu kan. Tapi kan di anak-anak zaman sekarang gaya tongkrongan mungkin ya seperti itu beda lagi gitu. Nah, hal ini kemudian yang banyak dipublish di media-media sosial, sehingga barangkali filter bagi kita untuk menyesuaikan apa sih yang disebut kebahagiaan dan kebahagiaan menurut kita itu berdasarkan apa. Jadi tetap perlu kita batasi dulu. Kalau persepsi atau titik pemberangkatannya sama, ini insya Allah hal-hal lain itu akan dianggap sekunder bukan primer. Misalkan kebahagiaan tadi kan apa yang Allah janjikan dalam ungkapan azan nih, hayya 'alal falah. Al-falah kan happiness tuh. Dan al-falah dalam agama Islam kaitannya erat dengan sholat gitu. Jadi secara tidak langsung dengan dilaksanakannya sholat-sholat yang mafruḍah atau diwajibkan, belum lagi nanti upaya melaksanakan yang sunatnya, itu bisa memunculkan kebahagiaan secara psikologis. Belum lagi nanti kalau orang tahu tentang syariat zakat, tahu tentang syariat sedekah, kemudian dia menunaikan, muncullah kebahagiaan genahnya berbagi muncul ungkapan indahnya berbagi. Bukankah itu yang disebut happiness? Tapi ada juga indahnya meminta. Jangan salah. Memang ada. Jadi jika ada orang-orang yang indah berbagi, selalu ada yang merasa lebih indah dengan meminta. Seperti itulah sunnatullah alamin gitu. Jadi tidak mungkin orang semua berbagi, kesahan dari mana kan? Betul. Kalau semua muzaki, asnafnya siapa gitu. Lantas semikian sebaliknya juga, kalau semua asnaf muzakinya kan tidak ada. Begitulah barangkali Allah menetapkan sunnatullah. Tapi yang perlu kita tegaskan, ini sudut pandang, persepsi, perspektifnya mau dari mana dasar kebahagiaan kita itu. Itu satu. Yang kedua, kalaupun kita dapat sumber informasi yang masif dan impulsif nih daripada media sosial, kita tidak akan mudah terpengaruh. Karena al-aslunya sudah kuat. Betul. Kalaupun mau ada yang mengubah si prinsip al-aslu tadi, misalkan kita sepakat bahwa prinsip kebahagiaan adalah agama Islam. Bahagianya kita itu kita kembalikan menurut agama itu apa? Nah, kalaupun nanti ada kebahagiaan lain, misalkan nih umur 20 100 juta pertama. Bisa jadi kan sebagian orang mah bahagianya pisan gitu. Tapi kalau bahagia kita itu sudah ditetapkan dalam sudut pandang agama, oh yang ini antara sekunder atau tersier, tidak akan mengganggu yang pokok.
oh kita akan bahagia duniawi juga kalau ternyata kita punya itu di usia itu. Tetap dengan pertimbangan-pertimbangan, dan lagi kita kembalikan kepada tujuan kita. Auto comparison ini mau kita apakan dan mau dikemanakan. Kalau ternyata sumber informasi yang ternyata wah ini ada orang yang luar biasa nih gitu ya, pendapatannya sekian, kendaraannya sudah sekian dan lain sebagainya, jangan kita lihat hasilnya juga. Betul, Tapi prosesnya. betul ketahui prosesnya sampai seperti apa, se-struggle apa, sampai ternyata dia bisa mencapai titik itu. Tong Juli deh ini. Teng komo julid mantong gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya, yang seperti itu memang harus sudah tertanam barangkali ya Betul. dalam diri kita. Hilangkan suudzon, kedepankan husnudzon, hasad apalagi tidak boleh ada, yang harus ada ghibthah. Itu sudah harus jadi akhlak kita. Sehingga mudah-mudahan paling tidak dengan berupaya mengetahui proses tanpa hanya mengetahui hasil, itu pun mampu mendorong kita si komparasi kita ini untuk arah yang sehat, untuk tujuan yang positif. Dulu itu kita tahu Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Quran 7 atau 8 tahun. Itu ada beberapa pernyataan yang berbeda. Tapi di usia yang sedini itu 8, 7 tahun gitu loh. Kumaha non ngegecek nah gitu. Mungkin kalau orang tua. Kalau orang kan mungkin berpikir, wah kita apal sabaraha juz ayeuna umur 30-an misalnya. Wah, berarti 30 juz. Harusnya kan menurut gue genep 10 juz gitu. Tapi kan Imam Asy-Syafi'i di usia seperti itu, jangan lihat itunya. Bisa jadi itu membuat kita patah semangat. Betul. Kalau semata-mata hanya melihat hasil gitu ya. Seolah mustahil ya. Betul. Kita kan turn back time atau mengembalikan waktu itu nggak bisa lah gitu. Itu namanya tamani angan-angan. Tapi kalau kita mengkaji prosesnya, mungkin di usia kita yang seperti ini pun toh langkah-langkah itu tidak mustahil kita jalani juga gitu. Kalaupun dalam pandangan duniawi ini kita lihat Cristiano Ronaldo misalkan yang seperti itu, oke lah hasilnya gitu ya. Tapi jangan samakan kita dengan klaster yang notabene ya rada dihandap lah begitu ya. Kita samakan barangkali dengan apa yang kita miliki sekarang, apa yang bisa kita lakukan gitu agar mencapai titik kesuksesan dalam sudut pandang dunia. Itu mungkin lah di antara tips. Kalau trik karena berbau tricky begitu ya, agak penipuan, tips mungkin ya. Iya. Jadi mungkin memang gini Kang, kadang-kadang kan yang dimunculkan itu sekarang adalah kalau di sosmed ya seperti itu ya. Jadi bukan berbau motivasi, tapi lebih ke persepsi-persepsi lah yang memang jatuhnya memang membuat kita itu down kan. Kebanyakan seperti itu. Jadi kayak misalkan kan Cristiano Ronaldo gitu ya, tadi kalau di duniawi gitu. Dia memang sangat terlihat kan diceritakan dari awalnya seperti apa sampai karirnya gimana. Karirnya seperti apa. Tapi kan tidak ada yang tahu dia tuh sesusah apa untuk sampai jadi ke sini gitu ya. Betul. Dan memang yang harus kita jadi motivasi itu hal itunya ya. Gitu. Betul. Mungkin dari Kang Iqmal ada teman? Kalau kita buat contoh yang mudah itu yang dekat. Sekarang kita melihat Ustadz di sini. Kang Fadil gitu ya. Kemudian orang ada yang berkomentar, ini Ustadz katanya. Ditanya ini, ditanya itu, ditanya A, B, C, D, kok bisa menjawab semua? Kok jago ya? Kan orang akan umumnya seperti itu. Justru orang tidak tahu Ustadz berapa puluh jam merelakan jam tidurnya, gitu kan ya? Contoh mudahnya merelakan jam nongkrongnya. Iya, ketika melihat orang-orang nongkrong kita hanya bisa ngacai, gitu. Bukan karena tidak punya uang, bukan. Betul. Jadi satu harus benar-benar yakin bahwa keduniaan jangan diukur oleh kesenangan, kebahagiaan jangan hanya diukur oleh keduniaan. Betul. Saya kenal seorang saudagar, pengusaha gitu ya. Pengusaha air minum. Ketika saya tanya waktu itu, Pak Haji, sebenarnya untuk kiat-kiat untuk bisa selevel atau bisa meraih kesuksesan seperti Pak Haji itu kayak gimana sih? Seperti apa? Dia hanya menjawab, lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Jawabannya spesifik, terserah sesuai kembali kepada kesesuaian kondisi kamu gitu ya. Nah kebanyakan di kita itu tidak sama seperti itu. Saya pernah Kang ikut beberapa kali
acara-acara motivator. Di Iya. antaranya di apa tuh di jalan apa? Di Kasoga tuh. Iya. Kan di situ ada aula berbayar, malah saya bayar. Niat Ikut. gitu ya. Motivasinya luar biasa. Tapi setelah selesai acara itu keluar bingung lagi kan? Bagaimana mengimplementasikan Iya, gitu ya. jadi si motivator ini kelihatannya mempersamakan audiens dengan nasib dirinya. Iya, iya. Begini cara-caranya, begini sampai dia mengungkapkan tidak kalau kamu mau usaha tanpa modal pun itu luar biasa mungkin. Iya. Silakan Kang, kita berangkat ke mana saja itu sudah perlu bensin, uang BBM, Iya. gitu kan, seolah-olah bertentangan. Makanya tanamkanlah dulu bahwa triknya tanamkan bahwa keduniaan itu memang alasnya harus dasar agama. Iya. Kalau hanya Oke. berdasarkan keduniaan, jasad kita dan hati kita pun akan rusak terlebih dahulu. Iya, sebelum Nggak akan sampai kuat. kepada tujuan. Gak akan kuat. Betul. Kemudian yang kedua bahwa kebahagiaan itu mesti disesuaikan dengan spesifikasi kita tuh di Nah, sebelah mana sih. Iya. Betul. Berarti kan kemarin menyebutkan minuman apa tuh yang 2000 itu yang dingin gitu ya. Ale, Sampai beberapa batang Ayolah, rokok Mas. gitu. Justus, you know, Soal gini. Aduh, sudah panjang. Maaf saja saya sendiri. limun. Kalau saya di beberapa kondisi sudah agak mumet nih, misalkan saya besok harus ngaji buat makalah, agak jenuh. Bisa jadi saya di beberapa kondisi tengah malam saya keluar pakai motor, pulang itu cukup bahagia. Ya. Jadi triknya itu termasuk bahwa kebahagiaan itu harus disesuaikan dengan apa yang kamu miliki saat itu. Betul. Iya. Itu, Kang. Berarti jumlah jambeng gitu ya. Iya. Mampu tidak kita mensyukuri, jangan hal-hal yang besar dulu lah. Yang diangan-angankan, yang sedang dicapai gitu ya, ingin dicapai. Justru hari ini kita punya apa? Yang depan Betul. mata dulu aja gitu ya. Betul. Betul. Setuju ya. Sering kali manusia lupa. Betul. Harus yang besar-besar gitu. Karena kan yang tadi yang kami maksudkan dengan ilusi visual tuh itu. Nah, Ya, itu Jadi, sosial. Ketika kita meraba diri baru punya ini, melihat orang yang menurut persepsi mereka sukses teh kudu kieu, Iya. sesuai dengan asumsi mereka, apa yang sedang kita miliki ini jadi terlupakan apa yang tadi disampaikan Sadikma. Jadi harusnya lakukan apa yang bisa kita lakukan, potensi apa, kesempatan apa, kita gaskan, tapi justru malah lupa dengan yang ini dan mencoba menyamakan persepsi dengan apa yang kita lihat jauh padahal dan bukan bagian kita. Kadang-kadang itu yang lebih dikhawatirkan ya di zaman sekarang. Saya sampai gini Kang sedikit nih. Saya sampai pernah bertanya pada diri sendiri, sebenarnya rezeki saya itu akan sampai mana sih? Iya. Dalam keduniaan, Betul. Gitu. apa yang akan dimiliki sama saya sendiri gitu ya? Apa aja sih nanti kira-kira? Iya. Pernah saya bertanya seperti itu, bilang memang karena kadar kebahagiaannya diukur oleh keduniaan saja. Iya. Toh nyatanya yang paling mujarab mengobati hati itu ketika ditimbang itu oleh keakhiratan. Iya, itu akan Gitu. lebih menenangkan ya, menenteramkan. Menenangkan. Walaupun dalam praktek sehari-hari, luar biasa kan? Betul. Itu akan berbenturan terus tuh. Nah, itu di tengah jalan teh. Goda teh. Ya, soalnya gini, Kang. Kadang-kadang kan kalau kita dalam segi psikis kita lah ya, manusia gitu ya. Ya dengan kondisi sosmed yang memang masif ya. Masif dengan hal yang ya kalau tadi Ilusi bagus visual ya, gitu. ilusi visual. Bener. Jadi kadang-kadang orang itu menitikan kebahagiaannya itu bukan target diri, Kang. Tapi mungkin validasi gitu ya. Terus Betul. Wah, itu. takut tertinggal ya. FOMO teh. FOMO teh, terus menyetandarkan ketika tidak sesuai dengan apa yang rame di medsos itu kita gagal Betul. gitu. Jadi Jadi yang disebut FOMO teh eta teh. gitu. Jadi kadang-kadang ya betul ya, balik lagi ke spesifikasi kita ya. Iya. Dan jatuhnya jadi memang kebanyakan itu maksakeun teh Kang. Betul. Maksakeun dan jatuhnya ya itu gagalnya lebih hancur gitu, Iya. lebih apa sih? Efeknya lebih besar ya. Lebih besar. Kadang kan gini Kang. Apa sih? Kalau saya ngobrol sama teman-teman yang memang ada yang di dunia yang dia memaksakan ini gitu. Pemaksaan ini sampai dia pengen punya perusahaan atau pengen punya sesuatu gitu ya. Akhirnya meminjam kan. Itu cara paling cepat kan Iya. seperti itu.
Jatuhnya apa? Jatuhnya mungkin terlihat segala ada, tapi satu yang hilang, tidur nyenyak. Leungit cenah tidurnya. Betul. Kenikmatan tidur itu ya. Kenikmatan tidurnya tidak ada. Ya. Jadi memang sebetulnya kan balik lagi ya Kang, balik Betul. lagi bahwa apa yang kita punya, spesifikasi diri kita seperti apa, laksanakan itu. Betul ya. Mungkin kalau misalkan memang kita lebih ke demander ke diri kita ya Kang ya, demander ke diri kita bahwa sebetulnya kan kalau ada bahasan ya hidup tuh realistis ya, memang Betul. butuh uang. Ya tadi teh ya kata Kang Iqbal, tanpa modal kumaha gitu. Iya, betul. Bensin aja pasti keluar gitu. Realisasi seperti itu. Tapi kan sebetulnya kalau kita untuk bisa apa ya memupuk ke dalam diri kita bahwa rezeki itu udah ada yang atur. Betul. Rezeki itu Allah pasti berikan kepada kita. Nah, mungkin apakah memang sebetulnya orang-orang yang merasa bahwa itu tidak cukup itu, apakah karena memang dia merasa bahwa apa yang dia butuhkan gak cukup, Ya. atau apa yang dia inginkan tidak Betul, cukup, betul. kayak gitu. Ini gimana Kak? Ya, pertama mungkin saya ingin menyoroti dulu tadi alasan gitu ya. Ini memang rada berbahaya juga nih di anak muda zaman sekarang. Satu, kebutuhan validasi. Dua, fear of missing out alias FOMO teh ya. Ya. Mayoritas itu ya. Dan sekarang tuh jadi seperti, nah tadi dia punya standar bahwa kebahagiaan itu 100.000, tapi ketika melihat orang yang dia bergaul di sana, orang yang banyak dikonsumsi informasinya, ternyata kebahagiaan itu harus 1 juta gitu. Ya. Dia berusaha memaksakan standar yang 100 ini ke 1 juta. Bakal kokosehan dalam bahasa kita, mungkin dia akan memaksakan. Akan jengker itu. Akan jengkar gitu. Speknya terkuat. Dan kan speknya terlalu memaksakan. Iya. Overheat. Dia memang biasa di standar 100 dan dia cukup dengan itu gitu ya. Maksudnya pos lain Sebenarnya cukup gitu kan. betul ya. Jadi pos lain aman dan lain sebagainya. Tapi karena yang tadi satu ingin divalidasi bahwa kita itu bagian dari mereka, kita sesuai dengan mereka. Dua, takut tertinggal. Jadi barangkali yang mungkin perlu kita tanamkan, yang perlu kita takutkan itu ketika kita takut untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban kita kepada Allah. Itu yang paling harus kita tanamkan gitu ya. Bagaimana kalau duniawi? Duniawi itu punya porsinya masing-masing. Kita ingat mungkin dalam ayat yang lain, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Memang tujuan final destination nih gitu ya. Tujuan akhir kita kan akhirat. Tapi dunia pun dalam ayat itu kita diperintah untuk tidak melupakan bagian kita yang Allah bagikan untuk kita di dunia. Anugerah itu ya. Betul. Nanti nasibaka dalam ayat tersebut banyak bayannya. Tapi paling tidak relevan dengan zaman sekarang. Apa yang kita miliki kita laksanakan. Itu nasibaka minad dunya. Nah kadang-kadang dengan dorongan tadi nih, validasi, FOMO, orang memaksakan standar kualifikasi hidup ke persepsi orang lain. Ini bahaya mungkin ya. Yang barangkali ini harus diluruskan dan mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Betul. Nah, adapun berkaitan dengan tadi begitu ya. Jadi hidup yang realistis begitu ya, karena tidak dipungkiri juga kita maklum ya, dalam keterangan ayat ataupun hadis sudah cukup jelas barangkali bahwa tentang rezeki itu semenjak kita ada di kandungan ibu kita di usia 120 hari, ketentuan rezeki bagi kita itu sudah Allah tetapkan di sana. Artinya berbicara tentang rezeki itu selalu ada bagian-bagiannya. Allah pun akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang meminta dan berusaha. Jadi tetap tanpa, kan kita itu dasarnya iman, minta saja kepada Allah yang Maha Kaya dan Maha memberikan rezeki. Ari teu usahamanya terrealisasi tetap. Betul. Makanya tetap doa diimbangi dengan usaha. Usaha tanpa diimbangi doa pun pincang, seperti kita yang melupakan akhirat dan hanya mementingkan dunia. Yang itu terus saling berimbang satu sama lain. Makanya dalam urusan rezeki ini satu ya, memang insya Allah barangkali di kita itu muttafaq atau sepakat bahwa rezeki itu bukan hanya materialistis gitu ya. Jadi hal-hal yang merupakan kebahagiaan bahwa keluarga kita sehat-sehat begitu ya. Kita kemudian dianugerahi anak dikala orang mungkin sedang berjuang begitu ya. Bukankah itu sebuah kenikmatan gitu? Bukankah itu sebuah kebahagiaan yang jangan disamakan dengan orang lain?
Kalau pepatah bahasa Arab itu ringkas gini, dina pelajaran mutalaah dulu ya. Likulli syai'in maziyatun. Setiap segala sesuatu itu punya kelebihan. Bahkan mungkin kita yang serba berkekurangan dibanding yang lain, pasti ada kelebihannya. Bahkan orang lain pun ingin. Ya, Betul. Nah, kadang-kadang kita hanya melihat kelebihan yang general ada pada orang, yang dipublish oleh orang yang merupakan ilusi visual tadi. Jadi hanya ningali orang lain padahal tidak sadar bahwa Allah sudah memberikan kelebihan pada diri kita. Kadang-kadang orang kurang bersyukur dengan apa yang sudah ada. Betul. Jadi rezeki itu sudah Allah tetapkan. Kalaupun dirasa kurang, mungkin ada hal-hal yang belum tepat. Misalkan penetapan makom nih. Pos mana primer, mana sekunder, mana tersier. Mungkin kalau sekarang mana needs, mana want, satu lagi gengsi mungkin nama. Wants-wantsan. Jika kos-kosan kan itu. Kalau needs kan berarti yang primer, mungkin yang sesuatu kita butuhkan. Kalau tanpa itu bahaya lah, bahkan bisa mengganggu ibadah kita. Kalau wants mungkin kaitannya sekunder gitu ya, kayak kita sudah punya pakaian tapi lihat pakaian itu misalkan lebih syar'i ini, kita mau, namanya juga mau judulnya bukan butuh begitu ya. Terus nanti lagi nih yang terakhir yang gengsi tadi, ini yang kadang-kadang menggiring orang merubah standar hidup yang asalnya kebahagiaan itu jadi ngegeser naik gitu. Tergantung itu ya, merkia. Jadi nanti ya ini pengaruh duniawi barangkali, silahkan gitu ya, kita tidak melupakan bagian kita di dunia sebagaimana perintah Allah, ataupun kita dilarang agar melupakan dunia itu dalam ayat yang tadi, tapi tetap posisikan dengan cara yang bijak gitu, dengan cara-cara yang memang dihadirkan kedewasaan. Itu mungkin antara. Mungkin dari Kang Iqmal. Kalau kita ambil ilustrasi lagi gitu ya, kita sering melihat meme itu, meme gitu ya. Fotonya itu yang seorang laki-laki naik sepeda, di pinggirnya naik motor. Ada lagi yang naik motor, di pinggirnya naik mobil. Di pinggirnya lagi ini naik mobil, ini naik pesawat. Terus ya gitu ya. Sampai kapanpun hidup kita, kalau hanya sekedar melihat kebahagiaan berdasarkan spek orang lain, betul, standar orang lain, kita akan seperti itu dan itu akan terus berulang. Dan itu melelahkan. Capek karena hatinya. Seolah-olah itu mempercepat kematian. Betul. Mempercepat masa tua kan. Makanya sekarang kita punya apa, itu mesti disyukuri. Tetapi itu pun belum tentu menjadi rezeki kita. Karena rezeki itu kan 3 hal ya. Betul. Kata Rasulullah, "Famasi wadzalika fahuwa dzahibun." Selain 3 jenis ini, mereka akan pergi. Fatarikuhu linnas, dan sisanya itu akan tinggal dibagikan kepada orang-orang yang masih hidup. Gitu. Apa saja? Ma'akala fa'afna gitu ya. Betul. Apa yang saat ini kita sudah suruput, kopi, itu rezeki. Begitu. Apa yang sudah dimakan, kemudian dibuang juga, itu rezeki. Wa ma labisa fa'abla, apa yang kita sedang pakai gitu ya, sampai lusuh. Makanya Kang Fadil punya baju yang dipakai sampai lusuh. Ada. Itu rezeki. Sampai 3 generasi. Palingan manyu. Bali mah yang majar mah enggak. Begitu. Wa ma tasaddaqo fa'amdo, apa yang sudah disedekahkan itu akan menjadi jariah. Selain dari itu hilang. Betul. Makanya standar kita itu apa sih sebenarnya? Yaitu kebanyakan dari kita pirzekian kalau bahasa kolot. Pirzekian. Memang kita punya tabungan, punya simpanan saja banyak gitu ya, harta-harta itu belum tentu menjadi rezeki. Benar kan. Makanya apa yang sedang dinikmati saat ini itu syukuri, paling penting. Betul. Betul. Jadi kalau tidak mampu seperti itu, kita akan seolah-olah kehilangan arah hidup kita ini mau apa. Betul kan. Makanya kalau menambahkan nih Kang, berkaitan dengan upward comparison ya, karena kan topik kita tuh yang ini ya, orang sedang menikmati ini, sedang punya dianugerahi oleh Allah kenikmatan ini, silahkan bersyukurlah dengan apa yang Allah hadirkan saat itu. Betul. Kalau kita melulu upward comparison teh ya, terlalu ke atas, ayo gitunya komparasi nate, benar kita akan kelelahan. Sehingga kan kalau kita ingat sabda Rasulullah SAW gitu ya dalam riwayat, unzur ila ma huwa asfala minka, asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, unzur ila man huwa fawqakum wala tanzur ila man huwa asfala minkum teh. Jadi unzur ila man huwa
Asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Oh, dibalik berarti ya. Lihat kepada yang Di bawah. dan jangan upward itu. Kalau ada upward berarti kan ada downwardnya harusnya ya. Ya. Jadi kalau ada ke atas, ya kan mungkin standar orang misalkan lurus gitu kita melihat teh. Orang sekarang sedang melihat ke atas banyaknya. Kan pasti ada yang ke bawahnya mungkin. Nah, kadang-kadang orang cenderung hanya ke atas terus, diantaranya mungkin dalam urusan duniawi yang tadi Betul, ya, betul. sehingga berbicara tentang materialistis itu tuh kadang-kadang orang standarnya jadi naik karena harus menyesuaikan di antara faktor-faktor yang tadi. Betul. Nah, bagaimana kalau kita sesuaikan dengan sabda Rasulullah SAW yang ini gitu, agar ternyata selain daripada menghadirkan ketenangan batin gitu ya, tidak melelahkan secara mentalitas, dan ini pun akan membuat kita lebih bersyukur. Makanya ungkapannya kan fahuwa an la tajdaru nikmatullahi alaikum. Yang ini tuh sebetulnya hikmatus syar'i mungkin ya. Dampak hikmah yang didapatkan ketika kita melihat dari aspek duniawi kepada orang yang di bawah kita, bukan kepada orang yang di atas kita. Itu tuh lebih membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi realisasi kenikmatan yang sudah Allah bagikan kepada kita. Walaupun tadi ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Syarikmah itu berbicara tentang harta teh gini, yang disebut dengan malu Adam itu atau harta anak Adam itu 3 yang tadi. Adapun kalau kita generalisasikan yang disebut rezeki, wah luas pisan begitu ya. Termasuk sampai skup yang tadi, sehatnya kita, luangnya waktu yang kita miliki. Itu kan diantara rezeki kenikmatan. Betul. Itu mungkin. Karena memang ada istilah kayak gini kan. Kehidupan kita saat ini bisa jadi adalah kehidupan yang dimimpikan yang dinanti-nanti oleh orang lain. Betul. Orang lain itu ya. Betul. Di sisi lain kita merasa bahwa hidup kita ini kurang gitu kan. Kayak karena gini kan, betul ya, ada ya, meme yang banyak ya. Yang memang kalau disebut kan ada yang dia tidak bekerja, hanya bisa nongkrong, diem gitu ya. Terlihat ada yang bekerja, kabita, juga tidak bisa bekerja gitu ya. Dan ada yang bekerja, melihat juga ada yang bosnya di atas gitu. Betul. Melihat juga bosnya di atas, oh pengen jadi bos ya. Si bosnya melihat lagi, oh punya beberapa perusahaan cina. Terus begitu ya. Tinggal ngontrak tinggal nggak ada waktu lah dia kesana kesini, tapi uang banyak gitu ya. Pengen lah cina, pengen jadi kayak gitu. Dan yang itu ngelihat ke yang nggak punya kerjaan, aduh enak ya cina, bisa diem. Saya pengen kayak gitu cina. Pagi-pagi bersih. Muter kan. Iya. Sebetulnya memang kalau kita didasari dengan rasa bersyukur, ya udah gitu ya. Selesai itu pasti Selesai diredam. itu. Insyaallah. Diredam, karena memang balik lagi apa yang menurut kita bahagia nikmati gitu kan. Betul. Jangan sampai dirusak oleh Pengaruh-pengaruh yang pengaruh, tadi mungkin iya. ya. Betul. Kadang-kadang ini kalau lihat sosmednya, kalau kita merasa bahwa apa ya mungkin termasuk rumah tangga ya, yang awalnya realistis, perempuan itu nanti nunggu suami ada gitu ya, kita baru dikasih gini. Kan kalau di sosmed langsung dipanasan deh ya. Boleh cina nuntut, boleh ini Kudu naga suami mah kieu. Rusak dan lain semua sebagainya. Tapi seringkali kita sering lupa nih bahwa kita harus mensyukuri apa yang sedang kita miliki, apa yang kita punyai. Memang, tapi jangan lupa itu tidak menunjukkan artinya kita tidak perlu berusaha. Bukan itu poinnya. Tapi ikhtiar itu harus edan-edanan paripawasna gitu kan. Harus terus berusaha semaksimal mungkin, tapi ingat jangan lupa begitu saja. Betul. Jadi kan sudah beragama, beriman, kemudian hartanya banyak, itu kan abdol. Ilmunya banyak, sodakohnya luar biasa. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Tambah jempol. Itu kan kunci ditambah setelah adanya effort begitu ya, usaha. Itu kan dengan bersyukur. Jadi kita bersyukur bukan hanya dengan diam dan hanya mensyukuri yang tadi. Itulah konsep la in syakartum la azidannakum. Jadi memang kan orang itu selalu tidak puas ya dengan rezeki yang, misalkan kita punya harta, sekarang orang punya harta 1M gitu. Kan kadang-kadang seperti yang tadi, lihat oh itu mah sudah bos, pengen jadi bos, padahal dia uang udah punya, mungkin tabungan udah mencukupi. Bosnya kan masih merasa kurang puas. Itulah yang disebut dengan manusia. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyabdakan,
ma mala'a fahubnu Adam illa turab. Tidak ada yang mampu memenuhi mulutnya anak Adam kecuali tanah. Kudu disumpal heulang ke pas maot gitu. Barulah kepuasannya terpenuhi. Jadi selama hayat di kandung badan mah selalu ingin bertambah. Memang ada aspek manusiawinya ketika disikapi dengan sehat. Tadi diantaranya jika ingin ditambah, keywordnya, kata kuncinya bersyukurlah. Karena janji Allah orang bersyukur pasti ditambah. Kalau ternyata kufur alias tengah nuhunkeun, tidak berterima kasih, tidak bersyukur terhadap Allah, bukan dikurangi gitu, tapi malah disediakan adab yang pedih. Kan itu janji Allah seperti itu. Ini satu lagi nih, ada yang betul-betul unik nih. Jadi la ini syakartum, apabila kita mampu bersyukur, la azidanakum, pasti aku akan tambahkan kenikmatannya kan. Sukseslah kita, sukses gitu ya, berhasil untuk bersyukur. Nah, uniknya di lapangan, jadi kita sudah bersyukur terhadap satu hal, Allah kemudian mengirimkan peperangan gitu ya. Selalu ada ujian. Yang uniknya, kita bisa berhasil menghadapi ujian dari Allah ini. Tambah syukur lagi kan, tambah lagi ujiannya. Iya. Lucunya itu seperti itu. Itu sudah sunnatullah ala alamin ya. Jadi makanya wajar kalau tadi disinggung di awal, orang yang berusaha konsisten kan ngecelak di tengah jalan, bergeser di tengah jalan tuh karena memang setelah diuji itu mah hadis-hadis yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya. Kulun nasi yubtala ala qadri dini. Terus setiap manusia itu akan diuji berdasarkan kadar iman, kadar agamanya. Memang tadi dia bersyukur kan dasarnya nih makin iman begitu ya. Makin imannya naik, ujiannya makin naik lagi gitu. Itu mah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Apakah kemudian kita harus menurunkan kadar iman kita agar tidak diuji? Kudu maut heula. No way. Tidak ada jalan. Jadi ujian dari Allah itu selalu ada begitu ya. Dan berkaitan dengan rezeki pun manusia selalu diuji dengan itu begitu ya. Berkaitan dengan harta. Hanya tinggal kita memposisikan dulu, satu, kita bersyukur tidak dengan apa yang kita miliki sekarang, di tengah upaya kita untuk bagaimana cara kita menambah gitu ya, diantaranya dengan konsep syukur tadi. Kita menghadirkan rasa qanaah tidak gitu dengan rezeki yang saat ini kita miliki. Jadi apapun yang sudah Allah anugerahkan, kita cukupkan gitu ya, bukan harus cukup gitu. Tapi kita cukupkan karena insya Allah tidak akan ada yang kurang sebetulnya. Ada settingan ya dari diri itu. Tapi yang penting bukan kita menata seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi kita menata seberapa luas jembar hati kita untuk merasa cukup dengan harta yang kita miliki saat itu. Jadi setupnya bukan di nominal hartanya, tapi di hati kitanya gitu. Itu. Dan fungsi-fungsi lainnya gitu ya. Fungsi-fungsi lain memang. Makanya kan ada hadis yang itu gening set. Tentang laisal gina an kasratil arad. Jadi kekayaan yang realistis ideal dalam sudut pandang Allah itu bukan nominal yang bejibun gitu. Komong kemon aya redenominasi kan jadi dikurangi 3 nol gini. Tapi kan walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan yang sebetulnya menurut Allah realistis itu hati kita, jiwa kita. Makanya kalau standar kita nominal seberapa banyak dan seberapa gendut tabungan kita, rekening kita, itu barangkali kita tidak akan pernah puas mungkin ya. Betul. Tapi kalau hati kita yang merasa terpuaskan karena ini rezeki dari Allah dan kita bersyukur akan hal tersebut, itu insya Allah kita tumanina barangkali. Itu menjadi afdoliyah ya. Betul. Poin-poin plus. Tapi betul Kang tadi ya, menyikapi tadi kata Kang Iqbal. Jadi memang manusia itu ada auto compression ya, dan itu tidak bisa kita hindari. Betul. Baik itu kita tahan ataupun tidak, itu pasti muncul di kita. Dan memang itu mah kata Sajjad itu mah. Oh iya. Sama malam ya, maksudnya setelah itu kan muncul dari kami bahwa kalau dengan hal itu kita bisa bersyukur, bukan artinya bersyukur atau qanaah itu cicing. Iya, betul. Tapi kan bisa mengelola yang tadi auto compression kita dikelola nih. Jadi motivasi gitu. Betul. Jadi motivasi, kalaupun ternyata memang kita sudah ikhtiar ya itu muncullah bersyukur gitu. Configuration-nya ada ya. Konfigurasi ada, tetap harus di setup. Betul. Harus di setting. Nah mungkin kan terakhir Kang, mana ya teh? Jadi untuk kita semua ya,
Jadi untuk bisa memunculkan rasa bersyukur itu, rasa qanaah itu, dan memang kalaupun misalkan ternyata munculnya kebahagiaan itu memang ya tadi kata Kang Jat ya, muncul itu harus dari hati. Iya, betul. Bukan dari seberapa banyak yang kita punya, bukan seberapa banyak yang kita dapat gitu ya. Bukan seberapa sesuai kita dengan validasi orang, persepsi orang gitu, tapi dari hati kita nih, Kang. Nah, untuk memunculkan itu tidak gampang, Kang. Betul, susah ya. Susah, sangat susah gitu. Karena termasuk saya punya anak pun seperti itu, Kang. Iya. Anak saya sudah bahagia dengan satu hal, ketika di sekolah temannya punya lebih, selalu ada. Iya, tiba-tiba ya. Ya, tiba-tiba ada. Dan itu memang, ya itu balik lagi manusiawi, betul. Manusiawi gitu. Cuman cara kita menyikapinya itu harus seperti apa, agar kita bisa tetap konsisten gitu ya. Bersyukur untuk hal itu gitu. Iya. Boleh dari mungkin kalau dari saya, ilmu kita tetap harus kita perdalam begitu ya. Jadi kita hidup di dunia, tapi kita tidak bisa lepas dari agama. Walaupun sekarang itulah banyak pluralisme, sekularisme, liberalisme yang menyatakan dikotomi antara dunia dan agama atau pemisahan. Tetap ya, hidup kita ini tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi pada kita kan itu sudah qadarullah begitu. Makanya hidup kita tidak bisa lepas dari agama, sehingga terus barangkali kita perdalam agama kita, jangan lepaskan kebutuhan keilmuan kita dengan agama, apalagi agar kita tidak buta dalam tatanan ibadah begitu ya. Kan dasarnya nanti dari agama. Dalam hal ini pun sama ya, perkuat ilmu keagamaan kita, sehingga mudah-mudahan dengan kan seiring dengan ilmu yang bertambah, keimanan kita pun insya Allah kan al iman yazidu wa yankusu wa yazidu bi ilmi, diantaranya kan. Iman itu terus naik turun, diantara motif kenapa iman bisa naik diantaranya kan dengan ilmu begitu. Mudah-mudahan dengan tidak melupakan majelis ilmu gitu, ataupun medianya online sekalipun begitu ya, itu mudah-mudahan jadi booster kita untuk menghadirkan tadi bahwa yang disebut dengan kecukupan, kekayaan, kebahagiaan itu dasarnya bukan dari nominal nilai yang kita cari gitu ya, tapi dasarnya dari hati. Kita sebagai manusia tidak munafik ya, Ana begitu ya, Sadik, Kang Fadil, sama-sama butuh harta lah, dan siapa sih di dunia yang tidak butuh gitu ya. Tapi tetap menghadirkan porsi asas yang awal tadi, bahwa dasar kita adalah agama dulu kita selesaikan, hati kita dulu kita cukupkan, sehingga apapun yang kita terima itu insya Allah akan dirasa cukup gitu ya. Dalam bahasa anak tuh mungkin ngapas-paskeun gitu tah. Jadi bukan harus pas terus gitu, tapi bagaimana cara kita memporsikan agar apa yang Allah saat itu anugerahkan kepada kita itu dirasa cukup, bisa gitu. Cukup gitu. Betul. Nah, sehingga dari konsep inilah mudah-mudahan tadi hati kita yang berkecukupan, lahir rasa syukur karena sakyege ini tuh nikmat Allah. Karena kan misalkan tadi setelah perbandingan ya, ini tuh kenikmatan dari Allah yang wajib kita syukuri. Insya Allah setelah kita bersyukur, toh Allah pun akan membuka bagi kita. Usahanya harus melalui celah mana, potensi di mana yang bisa kita usahakan. Itulah mungkin diantara cara Allah menambah rezeki kita begitu ya. Betul. Itu mungkin. Dari Kang. Kalau dari saya tadi Ustaz Jat mah belajar terus ya, perdalam ilmu. Kalau saya sendiri jangan berhenti untuk terus berusaha. Jadi apa yang sudah dipikirkan coba usahakan untuk diamalkan, direalisasikan ya. Direalisasikan, karena yang disebut kreatif itu sulitnya di situ. Sudah punya ide tapi bingung untuk mengetrukan. Melaksanakan, merealisasikan, mengetrukan, gitu ya. Iya. Jadi di antara caranya yaitu teruslah dekati lingkungan-lingkungan yang baik. Karena orang punya pengalaman A, kita punya pengalaman B. Itu bagaimana caranya untuk diadu maniskan sehingga menghasilkan satu hikmah, pelajaran. Walaupun lagunya berbeda, tapi tujuannya sama kan, yaitu untuk menyadarkan diri kita terhadap hal-hal yang kecil untuk terus bersyukur. Toh itu memang yang disebut dengan kebahagiaan. Sampai kita bisa menyimpulkan, oh begini loh kebahagiaan kita menurut kita sendiri. Oh alhamdulillah, itu orang yang sudah berdamai dengan keadaan, saya kira.
Betul, betul. Jadi itulah diantaranya gitu ya trik, dekatilah orang-orang yang memang soleh gitu ya, banyak ilmunya, kemudian mau men-share gitu. Sip. Dan ini ada satu nih Kang. Iya. Ini tulisan Kang Najmi. Asik. Ya, mantap. Bagus banget ini. Jadi ini buat kita semua nih Kang ya. Iya. Buat kita, buat teman-teman, buat Ikhwatul Iman itu ya. Jadi apa yang kita rasa kurang, apakah itu benar-benar kekurangan untuk diri kita, Iya. atau kekurangan itu adalah muncul sebenarnya bukan kekurangan kita, tapi kita terlalu sibuk untuk menghitung kenikmatan yang diberikan berikan kepada orang lain. Iya. Nah, kembali dulu ya cari Kak. Kayak di kopean. Jadi kalau tiluan lah. Ya, jadi itu kembali lagi kepada diri kita Betul, ya, betul. kembali lagi bahwa memang apa yang kita bahagiakan itu kejar ya Kang ya. Kayak gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai terkelok di tengah Terkelok. jalan gara-gara sosmed gitu ya. Iya. Karena menurut saya sih kekayaan dan kebahagiaan yang hakiki itu adalah dia merasa cukup dengan hal yang sedikit. Gitu. Betul. Apalagi dengan yang banyak. Apalagi yang dengan yang banyak. Mungkin sekian ya, Kang Jad, Kang Iqmal, hatur nuhun, jazakumullah khairan, Amin, sharing-sharing amin. ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu, Amin. Insyaallah. menjadi solusi untuk kita semua. Iya. Terima kasih juga Kang Najmi, ada juga Kang Dapin tadi ya, yang sudah berjibaku di belakang layar. Betul, betul. Dan juga untuk teman-teman semua, untuk Ikhwatul Iman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ini menjadi solusi juga untuk teman-teman semua. Ya mungkin sekian dari kami, kita mohon maaf kalau memang ada perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, atau perbedaan pandangan ya Kang ya. Betul, betul. Mungkin sekian dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.